Bagaimana jika tentara Jepang tidak jawab setelah bom atom meledak? Sebanyak 120.000 tentara Jepang di Hiroshima terluka parah akibat bom atom, tetapi suhu tinggi 6.000 derajat masih membakar Hiroshima. Suhu tinggi membakar 40.000 tentara Jepang hingga membusuk di kuil Yasukuni, meninggalkan 80.000 tentara Jepang yang berjuang hingga tewas. Sebanyak 80.000 tentara Jepang bergegas berlari ke sungai mencoba menggunakan air sungai untuk mendinginkan diri dan mengobati luka bakar akibat radiasi, tetapi suhu tinggi 300.000 derajat dari ledakan nuklir telah merebus air sungai. Pada saat yang sama, radiasi lebih mungkin terkumpul di air sehingga 10.000 tentara Jepang segera dikirim ke Dewa Kematian untuk memakan radiasi. Sebanyak 70.000 tentara Jepang menyadari bahaya di dalam air dan bergegas melarikan diri ke pantai, tetapi mereka masih tidak dapat menghindari nasib terbunuh oleh radiasi. 70.000 tentara Jepang memanjat pantai dengan susah payah mengira bencana telah berakhir, tetapi tiba-tiba hujan deras turun dari langit. Awalnya tentara Jepang mengira itu adalah dewa yang muncul untuk menurunkan hujan dan mendinginkan suasana, tetapi tentara Jepang segera menemukan dengan putus asa bahwa hujan itu sebenarnya adalah hujan hitam murni dan kandungan radiasi hujan hitam lebih tinggi daripada air sungai. Tentara Jepang segera menyadari bahaya hujan hitam dan bergegas ke tempat perlindungan serangan udara untuk berlindung dari hujan hitam. Tetapi tidak ada obat untuk radiasi, bahkan tentara Jepang yang mati dapat menjadi sumber infeksi dan menyebarkan radiasi. 70.000 tentara Jepang melangkahi mayat-mayat sejenis mereka yang terbunuh oleh radiasi dan bersembunyi di gua dalam upaya untuk menghindari hujan hitam berikutnya. Wabah radiasi segera pecah dan tentara Jepang mulai dikirim ke Dewa Kematian untuk memakan radiasi. Begitu tentara wanita Jepang itu dikirim ke Dewa Kematian melalui radiasi, seorang perawat Jepang datang untuk memeriksa, lalu dengan santai menempelkan catatan dan melemparkannya keluar dari gua untuk memberi ruang bagi tentara Jepang yang baru. Otak tentara Jepang kecil itu terbakar oleh radiasi dan ia mulai menari dengan gila, dan perwira Jepang itu segera datang. Ia menampar tentara Jepang kecil itu ke tanah dengan keras dan tentara Jepang kecil itu langsung pergi ke Dewa Kematian dan segera menjadi sumber infeksi radiasi baru, mengirim lebih banyak tentara Jepang pada Dewa Kematian. Gua serangan udara itu segera ditaklukkan oleh wabah radiasi dan perwira Jepang itu dengan cepat membakar mayat-mayat yang ada di sana. Namun ia juga terinfeksi oleh radiasi dan otak perwira Jepang itu terbakar oleh radiasi. Ia mengangkat sisa-sisa bendera plester dan meminta warga sipil untuk memberi hormat dan kemudian terus menjadi gila dengan memegang bendera plester. Namun ia jatuh ke tanah hanya 2,5 detik setelah kehabisan tenaga. 20.000 orang Jepang terinfeksi radiasi dan disiksa seperti di dalam neraka. Dokter Jepang itu berusaha sekuat tenaga untuk mengobati rekannya yang disiksa oleh radiasi, tetapi dihentikan oleh perwira Jepang yang mengambil pengeras suara kecil untuk terus mencuci otak orang-orang Jepang. Para pejabat tinggi Jepang mengadakan pertemuan darurat mencoba menggunakan kebencian rakyat terhadap bom atom untuk memulai kembali rencana 100 juta bunuh diri. Ketika Presiden Amerika mendengar bahwa Jepang masih menginginkan 100 juta bunuh diri, ia dengan cepat mengeluarkan bom atom Nagasaki yang lebih kuat. Militer Amerika segera memuat bom atom itu ke pesawat. Pesawat pengembom itu tiba di Nagasaki pada pukul 11.02 pada tanggal 9 Agustus. Militer Amerika segera menjatuhkan bom atom itu yang setara dengan ledakan 22.000 ton TNT. Bom itu mengirim 80.000 tentara Jepang pada Dewa Kematian. Namun para pemimpin Jepang masih keras kepala dan yakin bahwa militer Amerika tidak memiliki bom atom ketiga. Tetapi kaisar dan para bangsawan tidak berani berjudi. Jadi Qiangang membuat keputusan diktator untuk menyerah. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang mengumumkan penyerahan tanpa syaratnya.